Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman, hari ini tanggal 24 jam 10 malam ya. Kondisi IHSG tadi siang turun 0,92%. Jadi kemarin yang kita bahas terkait dengan Pani pullback ya. Pani pullback transaksinya juga jumbo sekali, lebih besar daripada hari kemarin. Tapi kita tidak akan bahas itu. Saya kurang tertarik memang bahas saham-saham yang seperti ini. Tapi hari ini kita mau bahas TPMA ya. TPMA ini perusahaan yang masuk di list saya, salah satu yang masuk di list saham saya. Kondisinya secara bisnis saham ini adalah ini ya, Transport Marine ya. Solusi ahli transportasi penanganan kargo curah untuk sektor batubara Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi ini adalah transportasi, jadi perusahaan transportasi untuk kargo, kapal tunda dan tongkang. Dari 2005 sampai 2023 cukup berkembang. Jadi ini servisnya ada kapal tunda dan tongkang, kemudian ada floating crane dari kapal ke kapal, ya, dari kapal ke kapal, kemudian yang antar pulau. Ini operationnya lumayan besar ya kalau di Indonesia. Kliennya dari KPC, Borneo, dan lain-lain. Ada PLN, ada ITMG, BOD-nya, BOC-nya, ya komisarisnya ini Bu Ingrid, ini cewek-cewek, ya, ibu-ibu, kemudian presiden direkturnya Pak Roni Kurniawan ya. Ini kalau ndak salah dari awal apa namanya sudah berkecimpung di sini. Saya nggak terlalu banyak ngeriset, tapi prinsipnya kalau saya sebenarnya dari sisi satu dividen dia rutin bagi 14, 17, 18, 19, 20, 22, 21 nggak ada, 23, 24, kemudian ini dari sisi net income, kemudian EPS-nya juga tuh 22, 23, 24 potensinya lebih tinggi daripada 2023. Cuma ini kalau melihat pembagian dividennya kemarin sempat right issue ya di bulan Juni ya 2024. Cuma kalau melihat dividennya ini kadang sekali, kadang 2 kali. Tapi biasanya kebanyakan sekali, 20 sekali, 22 sekali, 23 2 kali ya. Dan yang penting dari sisi harga pernah naik ke 800-an, Dah, ini kalau melihat tarikan support, ini support kuat. Support sama resisten ini tergantung kita aja yang nentuin sebenarnya. Tapi dari sisi jenis atau dari sisi tarikan garis ya hanya untuk mengkonfirmasi aja. Nah, potensi harga masih sideways saja. Kalau dari dividen tahun depan potensinya, kalau tahun lalu dia bagi 75. Interimnya 30 benar, kemudian tunainya 45. Oh, banyak sekali. Sebentar. 2023 80 75 dibagi 86. 87% dividen yield rasionya. Oke, kita cari yang 2023 aja. 2023 60. 63 dia bagi 60 di tahun 2023. Ini dividen final berarti tahun keuangan 2022.
Kemudian di 2022 berarti hasil dari 2021 dia bagi 12. Ini EPS-nya 16. 12 sen 95%, kemudian 75 87%. Paling rendah 87%. Taruhlah 80%, 180. Harga saat ini 600. Wih, gede sekali. 625. 12% kah? 12% kah TPMA? TPMA. Oh iya, dia urutan atas. Urutan atas 10%. 10% ini, oh ini saya pakai 65% risknya ya. Yield ya. Ya, menarik ya. Kalaupun 10% masih menarik. Bisnisnya kalau ngelihat dalam jangka pendek ya lah 91, 84, 92 juga masih menarik. Masih memungkinkan. Jadi ya balik lagi. Menurut saya investasi saham itu ya simpel saja. Simpel seperti ini karena namanya saham adalah bukti dari kepemilikan ya. Saham itu bukti kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Pengennya kalau kita punya saham, pengennya ya kita memiliki hasil. Kita memiliki bagi hasil. Simpelnya begitu. Dan tugas yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga aset kita. Bagaimana kita menjaga resiko kita. Ini kalau ada saham ya, yang paling logis buat saya ya, karena bagi saya itu pekerja, yang paling logis adalah ya kita kerja, dapat hasil itu dijadikan saham, ya saham harus bagi dividen. Kemudian saham ini bisa kita andalkan ya, punya security ya, dengan berbagai konfirmasi. Ya pertama bisa manajemennya, kemudian dari sisi bisnisnya, dividen, dan nggak bikin kita pusing. Jadi kalau pas ada ngomong IHSG turun jauh begini, ya santai aja. Justru dengan turun kalau saham-saham seperti TPMA tadi, kalau makin turun ya kita makin dapat harga murah, makin diskon. Kita coba lihat ASI kemarin ya. Makin turun makin diskon. Ini udah turun lagi nih. Seru kalau saya ambil di bottom begini dengan fundamental yang masih bagus ya makin seneng sebenarnya. Kan lumayan ini sebenarnya ya kalau kayak ASI, TPMA nih 5% yieldnya dari sisi capital gain dari floatingnya harga saja. Nah, TPMA mungkin kecil, range-nya ya sekitar 9%, gede. Nah, pengennya kita beli di bottom, kemudian jualnya ya di resistennya, supportnya belinya di support, kan lumayan gitu. Sambil nunggu dividen, kalau ada capital gain ya kita ambil dikit-dikit. Jadi sesimpel itu. Kalau turun lagi gimana? Ya sudah, kita memang nunggunya adalah dividennya. Turun lagi gimana? Artinya makin murah. Makin turun lagi makin murah. Yang penting adalah bisnisnya tetap jalan. Revenue-nya tetap jalan. Profitnya tetap ada. Dari sisi finansial tadi kita coba sudah lihat juga growth, laba berjalan tuh. 2015 ada geliat. Ya kalaupun kita tidak hold seterusnya, nah, saham-saham yang seperti ini tidak hold seterusnya, paling tidak ada security ya, ada keamanan ketika kita ngambil saham ini. Jadi kalau kita aman itu tidur juga nyenyak, tidak seperti misalnya PANI, CBDK ya. Aduh, ngeliatin grafik-grafik puyeng saya. Nih, ngeliatin begini-begini mah puyeng. Kita nggak tahu nih besok nih hari Selasa kayak gimana nih posisi begini. Transaksi bisa gede-gede begini, fundamentalnya seperti itu.
Kalau ngelihat fundamentalnya Pani kan jauh. Kemudian ada apa lagi nih? Arto. Arto. Hmm. Nah loh. Dari 19.000 ke 2.000. Nggak tahu Arto itu sekarang berapa ininya fundamentalnya. Nah, pengen lihat saya. Coba lihat ya. Arto yang lihat fundamental dari dividen aja udah. Oh, nggak ada bagi dividen. Oke lah dari IPS misalnya ya. Dari IPS. IPS-nya 8. 8 kali 10 ya 80. Sekarang harganya 2.300. Puyeng kalau ngelihat apa namanya? Kondisi yang seperti ini. Tapi ya gitu, balik lagi ya, kembali lagi ke style masing-masing. Kenapa saya seperti itu? Karena ada backgroundnya. Backgroundnya adalah uh, kita ini orang-orang profesional ya, pekerja. Saya tuh kerja, saya tidak bisa mantengin market harian. Jadi biasanya kalau setup, saya setup pakai auto order. Ya, auto order aja, auto order, kemudian beli ya, pesen kayak kayak tadi misalnya TPMA ya saya pesen aja, mau pesen di sini kek, mau pesen di sini, pesen cicil, bisa harian, kadang berapa hari sekali, kadang mingguan gitu ya. Sama ASI, cicil aja. Cicil santai, kemudian ada tabungan, ada uang lebih tabungan bisa dimasukin dikit-dikit. Yang penting kalau saya prinsipnya yang penting kita konsisten ya, kita konsisten. Kemudian dari porto itu ada diversifikasi. Jadi kalau portofolionya 100%, biasanya satu saham saya bagi-bagi tuh. Satu saham mungkin maksimal 15% dari porto atau 10%. Kalau 10% berarti kan ada 10 saham. Sehingga kalau target dividennya itu 8% setahun atau 10% setahun, maka kalau satu saham ini turun 10% dari semua porto, dari total porto, masih ada saham-saham lain yang bisa saya andalkan. Ada saham-saham saya yang sebagai backup dari capital atau dari dividennya itu, saya tidak loss banyak-banyak gitu ya. Jadi prinsipnya sih seperti itu. Di ini bulan Januari TPMA kalau tadi ngelihat dividennya biasanya baginya di bulan Mei atau bulan Juni ya. Oh, pernah Agustus juga. Tapi rata-rata di Mei ini. Mei. Jadi kalau sekarang Januari, Februari, Maret, April, Mei. Artinya 4 bulan. 4 bulan itu kalau dapat 10% sudah cukup bagus. Kalau nanti baginya dia 10%. Jadi kalau sekarang beli, kemudian potensi dividennya tadi kalau kita lihat itu 80 malahan. Ya, kalau payout rasionya itu 80% ya. Kalau payout rasionya di bawah gimana? Kalau payout rasionya di bawah ya udah, misalnya ini adalah 101 kali 65%, apa? 65. 65 dari 62. 65 dibagi 625. 10% masih 10%. 10% itu gede kalau untuk investasi. Ya kalau kita pegang uang 5 juta ya mungkin nggak akan berasa. Tapi ketika Anda sudah pegang uangnya cukup besar, miliaran misalnya begitu, itu kalau kita mau apa namanya usaha dengan modal yang seperti itu harus hire karyawan, nggak mungkin sendiri.
Kalau mau simple ya dari saham ini simple. Nah, ini salah satu way out sebenarnya, salah satu cara bagi profesional yang mungkin tidak bisa nyambi di luar misalnya, atau tidak bisa berbisnis dengan yang lain. Salah satu caranya adalah dengan investing ya. Investing bisa macam-macam. Saya juga punya nyoba-nyoba di Bizer ya, Bizer, tapi ya gitu, kurang liquid. Kebanyakan Alfamart di situ. Menarik sih, kebanyakan Alfamart menarik, tapi ya karena kurang liquid, jadi uangnya ya mandek di situ. Walaupun hasil atau bagi hasilnya menarik, masih rutin ya, masih rutin bagi. Namanya Alfamart kan berapapun itu persentasenya, dia tetap rutin bagi, jadi lumayan. Ya itu aja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.